Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang teori belajar sibernetik sebagai pemenuhan tugas mata kuliah ilmu jiwa belajar yang diampu oleh Ibu Hilya Usomi MPDI. Yang pertama, pengertian teori belajar sibernetik. Menurut teori ini, belajar adalah pengolahan informasi. Teori ini memiliki kesamaan dengan teori kognitif yang lebih mementingkan proses belajar. Tidak ada satu proses belajar pun yang ideal untuk segala situasi yang cocok untuk semua siswa. Jadi setiap teori memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Yang mana tidak serta-merta semua teori itu dapat diterapkan di semua siswa dan di semua situasi. Selanjutnya yakni komponen pemrosesan informasi. Yang pertama, sensory receptor atau SR merupakan sel tempat pertama kali informasi diterima dalam bentuk aslinya. Yang kedua, working memory WM merupakan sel yang mampu menangkap hanya pada informasi yang diberi perhatian oleh individu dan memiliki kapasitas terbatas, yakni 15 detik tanpa pengulangan. Yang ketiga, long term memory LTM merupakan sel yang berisi semua pengetahuan yang telah dimiliki individu yang sifatnya tidak terbatas dan tidak pernah terhapus. Jadi, semua informasi akan disimpan di sini, tidak pernah hilang dan tidak pernah terhapus. Lalu bagaimana dengan lupa? Lupa adalah kegagalan dalam mengungkapkan kembali informasi yang telah disimpan dalam ingatan. Yang mana pertama, informasi awal diterima, lalu oleh otak akan mengalami penyandian. Setelah disandi, maka informasi tersebut akan disimpan. Karena terjadi kegagalan dalam mengungkapkan kembali informasi yang telah disimpan, maka itu adalah lupa. Jika tidak terjadi kegagalan, maka informasi tersebut akan keluar sesuai yang dibutuhkan. Yang selanjutnya itu pendapat para ahli tentang teori sibernetik. Yang pertama, menurut Lambda, ada dua proses berpikir, yakni satu secara algoritmik, yakni berpikir secara linear, konvergen, lurus menuju satu target tertentu, seperti kegiatan menelpon. Yang kedua, secara heuristik, yakni berpikir divergen, menuju beberapa target sekaligus, seperti penemuan cara pemecahan masalah. Yang kedua, pendapat menurut Fox dan Scott, pendekatan realis yang menggunakan cara berpikir menyeluruh, yakni berpikir yang langsung melompat ke dalam, melompat gambaran lengkap sebelum sistem informasi, misalnya melihat lukisan. Pendekatan ini melibatkan ingatan jangka pendek, short term memory, ingatan jangka panjang, long term memory, dan lingkungan yang mempengaruhinya. Yang selanjutnya keunggulan dan kelemahan teori sibernetik. Yang pertama, keunggulan merupakan suatu proses yang berlangsung pada diri seorang yang melalui tahapan tertentu. Yang kedua, isi proses belajar ini adalah informasi yang diperoleh melalui pengalaman yang disusun sebagai satu konsep, teori, atau informasi umum. Yang ketiga, hasil belajarnya adalah adanya perubahan, baik tingkah laku, kognitif, afektif, maupun psikomotorik. Sedangkan kekurangan dalam teori sibernetik ini adalah di dalamnya hanya membahas sebuah proses yang terkadang menyulitkan dalam penerapan. Dan teori ini lebih cenderung ke dunia psikologi dan informasi. Penerapan teori sibernetik dalam pembelajaran. Yang pertama, menentukan tujuan pembelajaran. Yang kedua, menentukan materi pelajaran apa yang akan diberikan kepada siswa. Yang ketiga, mengkaji informasi yang terkandung dalam materi pembelajaran. Yang keempat, menentukan pendekatan atau teori apa yang akan digunakan dalam menyampaikan materi pembelajaran. Yang ketiga, menyusun materi pembelajaran sesuai tingkat
mahasiswa tersebut atau siswa tersebut yang seharusnya menyajikan materi dan membimbing siswa belajar dengan pola yang sesuai dengan urutan materi pelajaran. Sekian sedikit pembahasan tentang teori sibernetik. Kurang lebihnya saya ucapkan mohon maaf dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.